Halo kids, apa kabar semua? Wow, luar biasa. Ketemu lagi bersama Miss Tania ya. Nah, hari ini kita mau beribadah. Miss mau lihat nih. Udah siap belum? Wah, ternyata masih ada yang tidur-tiduran. Ada yang masih makan. Yuk, siap. Kita mau beribadah nih. Nah, mari siapkan hati kalian. Dan kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan sertai kami dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, jadi Miss hari ini akan membawakan firman Tuhan dengan tema kekecewaan dari keinginan yang tidak tercapai. Nah, Miss mau tanya nih sama kalian. Kalian punya nggak sih sebuah keinginan, tapi keinginan tersebut belum tercapai? Wah, punya ya. Nah, terus kalian pernah nggak sih mengalami kekecewaan atau kecewa? Oh, ternyata masih ada yang belum paham ya apa itu kekecewaan atau kecewa. Nah, Miss akan jelaskan secara singkat. Jadi, kecewa ini adalah rasa tidak puas karena tidak terkabul keinginannya, harapannya, dan sebagainya. Nah, Miss yakin nih, adik-adik pasti pernah ya mengalami namanya kecewa. Iya, rata-rata semua orang pasti pernah mengalami namanya kekecewaan. Nah, sekarang Miss akan cerita seorang tokoh Alkitab bernama Abraham. Nah, jadi ceritanya sekitar 25 tahun Abraham ini menantikan janji Tuhan, yaitu Ishak, dan memiliki harapan bahwa Tuhan akan memberikannya seorang keturunan dan menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Nah, adik-adik, tapi Abraham ini butuh waktu 25 tahun loh untuk mendapatkan janji Tuhan. Nah, coba kalian jadi Abraham ya. Kalian harus menantikan keinginan yang kalian mau, keinginan kalian, tapi dalam waktu yang cukup lama. Kira-kira kalian mau nggak ya? Kira-kira kalian apa menyerah ya dengan keinginan tersebut? Iya, tapi Abraham sabar loh dalam menantikan janji Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu sangat besar dalam hidup Abraham. Jadi Tuhan ini sudah merancangkan segala sesuatu yang besar dan tepat bagi Abraham. Seperti dalam kehidupan adik-adik juga, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang terbaik buat hidup adik-adik. Karena apa? Karena pikiran manusia ini terbatas ya. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak tahu bagaimana masa depan kita nanti. Hanya Tuhanlah yang tahu. Dan Dia sudah merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Terus dalam menantikan janji Tuhan, Abraham ini nggak mudah ya dalam 25 tahun menantikan janji Tuhan. Dia banyak mengalami pergumulan ya. Misal seperti banyak ocehan dari orang lain. Mana katanya katanya dijanjikan Tuhan bapa bagi banyak bangsa, tapi satu keturunan pun belum ada. Nah, tapi Abraham tetap sabar menantikan janji Tuhan. Kemudian dalam menantikan janji Tuhan tidak boleh kecewa ya adik-adik. Kecewa, nggak boleh marah, nggak boleh komplain sama Tuhan ya. Seperti Abraham nggak komplain loh sama Tuhan. Dia tetap percaya pada Tuhan dalam janjinya ya. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan adik-adik ya. Nggak boleh komplain, nggak boleh kecewa, nggak boleh marah sama Tuhan. Tapi marilah kita datang ke Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan dan terus berdoa ya. Karena rancangan Tuhan sangat besar bagi kehidupan adik-adik semua. Nah, jadi Miss mau tekankan lagi bahwa dalam menantikan janji Tuhan, kita harus sabar. Gak boleh kecewa, gak boleh marah, gak boleh komplain sama Tuhan. Karena semuanya butuh proses ya, gak mudah. Butuh proses dan tidak instan. Oke adik-adik, tetap semangat ya.
Nah, adik-adik, ayat hafalan di minggu ini yaitu di Yesaya 55 ayat 8b. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya kirim ayat hafalannya. Nah, adik-adik, saatnya kita melakukan art and craft ya. Nah, jadi seperti gambar ya, gambar berikut. Di sana ada gambar bintang. Terus ada tulisan He keeps his promises. Nah, tulisan-tulisan itu akan kita susun dan tempel di kertas karton. Kita langsung saja lihat ya, bahan yang diperlukan adalah kertas origami, spidol, kertas karton, dan lem. Jadi yang pertama, ini kita gunting ya, bentuk bintang. Dan Miss sudah gunting hasil jadinya. Oke, langsung saja kita lem ya. Nah, adik-adik, ini hasil jadinya. Nah, cantik ya. Ini kalian bisa gantung di kamar kalian. Ini ada bolongin di kertas kartonnya dan kasih tali. Jadi bisa digantung. Kalian bisa buat art and craft ini bersama saudara kalian atau mama kalian ya. Nah, adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan art and craft, yuk kita berdoa. Mari siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajari kami untuk memiliki hati yang tidak kecewa, tidak komplain, dan tidak marah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan jagai bangsa kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Oke teman-teman, bisa syukur. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708.
4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.